Bismillahirrohmanirrohim. Hati yang selamat atau qalbun salim merupakan hati yang bersih dari dosa, syirik dan sifat-sifat negatif lainnya. Hati yang selamat juga tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang selamat merupakan tujuan utama bagi setiap muslim. Hati yang selamat dapat membawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Hati adalah inti dari keberhasilan seseorang dalam mencapai kebahagiaan dan keberkahan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Qalbun salim merupakan arti hati yang tenang dan suci. Qalbun salim merupakan konsep tentang hati yang bersih dari penyakit dosa dan syirik serta penyerahan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi qalbun salim merupakan kondisi hati yang mencerminkan ketenangan, kebersihan dan ketundukan kepada Allah. Hal ini adalah hati yang telah dibersihkan dari sifat-sifat negatif seperti iri hati, dengki, hasad dan nifak atau ketidakjujuran dalam iman, serta diisi dengan keimanan yang kuat, rasa syukur, cinta kepada Allah dan kebaikan terhadap sesama makhluk Allah. Hati yang tenang dan suci adalah pintu menuju keberkahan. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ingatlah, di dalam jasadmu terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh jasadmu. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh jasadmu. Ingatlah, ia adalah hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada beberapa tanda dari orang-orang yang hatinya selamat, yaitu antara lain ketundukannya kepada Allah. Orang yang memiliki hati yang tenang dan suci selalu tunduk kepada Allah. Mereka patuh terhadap perintahnya dan menjauhi larangannya. Hati yang suci tidak akan merasa iri atau dengki terhadap kesuksesan atau nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Orang yang memiliki hati yang selamat mencintai Allah dengan tulus dan bersyukur atas segala karunia dan ujian yang diberikannya. Mereka selalu berusaha untuk berbuat baik kepada sesama makhluk Allah dan menghindari perbuatan jahat atau menyakiti orang lain. Dan hati yang tenang dan suci mampu menjalani ujian hidup dengan kesabaran dan keteguhan iman. Pada intinya, qalbun salim merupakan tujuan utama bagi setiap muslim yang menginginkan kedekatan dengan Allah dan kebahagiaan dalam kehidupan. Ada beberapa langkah yang dapat membantu seseorang mencapai hati yang tenang dan suci. Di antaranya adalah taubat dan istighfar, meminta ampunan Allah atas dosa-dosa masa lalu dan berkomitmen untuk tidak mengulangi kesalahan adalah langkah pertama menuju hati yang suci. Kemudian membaca Al-Quran. Membaca, memahami dan memikirkan ayat-ayat Al-Quran dapat membantu mengisi hati dengan keimanan dan rasa takut kepada Allah. Berdoa dan berzikir kepada Allah merupakan cara untuk memelihara kesucian hati dan menjaga hubungan spiritual dengannya. Menghindari dosa besar dan hal-hal yang merusak hati seperti ghibah, fitnah, dan dosa-dosa lainnya penting untuk menjaga hati tetap suci. Kemudian membangun akhlak yang baik seperti kesabaran, rasa ikhlas dan kemurahan hati adalah langkah penting menuju hati yang tenang. Membantu sesama manusia, bersedekah dan berbuat baik kepada orang lain adalah cara yang sangat efektif untuk mencapai hati yang suci. Qalbun salim adalah konsep penting dalam Islam yang menggambarkan hati yang tenang, suci dan tunduk kepada Allah. Hati yang seperti ini adalah sumber kebahagiaan dan keberkahan dalam kehidupan. Melalui taubat,
ibadah, menjauhi dosa dan berbuat baik kepada sesama. Setiap muslim dapat mencapai hati yang tenang dan suci, dan dengan demikian mendapatkan kedekatan kepada Allah dan kebahagiaan sejati dalam kehidupan mereka. Hati biasa disifati dengan hidup dan mati. Artinya ada hati yang hidup dan ada hati yang mati. Di antara berbagai macam hati tersebut, ada hati yang sehat. Itulah hati yang bersih dan selamat. Seseorang akan selamat di hari kiamat kelak jika menghadap Allah dengan hati yang bersih. Allah berfirman dalam Quran Surat Asy-Syu'ara ayat ke-88, yaitu di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Hati yang bersih adalah hati yang selamat dari segala macam bentuk syahwat yang menyalahi perintah Allah atau menerjang larangannya. Hati pun selamat dari berbagai syubhat yang menyimpang, di mana hati yang selamat akan berpaling dari peribadahan kepada selain Allah. Kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Ibarat sebuah perjalanan, sekedar singgah sebentar untuk minum dan segera berkemas lagi untuk melanjutkan perjalanan. Tujuannya tak lain adalah kehidupan yang kekal abadi, yakni kehidupan akhirat. Semua perbuatan yang telah dilakukan selama di dunia akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat. Seluruh bagian dari tubuh ia akan menjadi saksi dari apa yang telah diperbuat selama di dunia. Oleh karena itu Allah memerintahkan kepada manusia untuk tidak mengikuti sesuatu tanpa ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat ke-36, janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak engkau ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Peran dan kedudukan hati terhadap anggota tubuh yang lain sangatlah penting. Bagaikan seorang raja yang mengatur anak buahnya, di mana seluruh anggotanya bergerak dan bekerja sesuai dengan perintah hati. Jadi hati merupakan raja dari seluruh anggota badan, di mana mereka melaksanakan segala apa yang diperintahkannya. Suatu amal perbuatan tidaklah benar kecuali bila diawali dengan niat yang benar di dalam hati. Sebab hati itulah yang kelak bertanggung jawab terhadap sah tidaknya segala amal perbuatan ia. Setiap pemimpin bertanggung jawab terhadap semua hal yang dipimpinnya. Dengan demikian, meluruskan dan membuat niat menjadi benar adalah pekerjaan yang paling utama yang harus dilaksanakan oleh hamba-hamba yang meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati yang selamat adalah hati yang hanya dengannya manusia bisa datang dan berjumpa kepada Allah Ta'ala dengan selamat di hari kiamat nanti, yaitu pada hari di mana harta dan anak-anak tidak bermanfaat lagi kecuali manusia yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Hati yang selamat ini adalah hati yang selamat dari setiap hawa, keinginan maupun kehendak yang menyalahi kehendak atau perintah Allah Ta'ala, selamat dari setiap syubhat dan kesalahpahaman yang bertentangan dengan kebaikan atau kebenaran, sehingga hati yang seperti ini juga akan selamat dari penghambaan kepada selain Allah Ta'ala. Bila ia mencintai sesuatu, maka ia mencintainya hanya karena Allah Ta'ala, dan bila ia membenci sesuatu, maka ia pun membencinya hanya karena Allah Ta'ala. Ia memberi karena Allah dan melarang pun karena Allah pula. Hati yang mati adalah hati yang tidak mengenal Allah Ta'ala, tidak beribadah kepadanya, dan tidak menjalankan perintah dan hal apapun yang diridhoinya. Hati yang seperti ini selalu berada di dalam jalan bersama hawa nafsu, keinginan atau kehendaknya. Walaupun itu dibenci dan dimurkai Allah Ta'ala, ia tidak peduli apakah Allah Ta'ala ridho kepadanya ataupun tidak. Apabila ia mencintai sesuatu, maka ia mencintai sesuatu karena mengikuti hawa nafsunya atau keinginannya. Dan bila ia membenci sesuatu, maka ia membencinya karena hawa nafsunya.
Setiap muslim sudah seharusnya memiliki qalbun salim atau hati yang selamat dalam menjalani kehidupan sehari-hari agar senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apakah benar qalbun salim ini? Apakah sebenarnya qalbun salim ini? Qalbun salim berkaitan dengan hati. Hati adalah sebuah karunia Allah taala yang sangat mengagumkan. Seseorang bisa membedakan hal yang baik dan buruk, terpuji atau tercela hanya dengan hatinya. Hati tidak bisa dibohongi meskipun pikiran mungkin saja memaklumi sebuah kejahatan. Jadi qalbun salim sebagai kondisi atau keadaan hati yang sudah terbebas dari keraguan terhadap kebenaran, terutama kebenaran yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya.